Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah ahli pedang. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 41, Kinsianer. Saat angin bertiup di telinganya, Elderly merasa terjepit erat oleh Chen Fan, wajahnya pucat karena ketakutan. Dia tak pernah bisa membayangkan bahwa seorang kultivator ki level 8 seperti Chen Fan bisa mengalahkannya, seorang kultivator tangguh di awal tahap pembentukan dasar. Pahitnya mengisi hati Elderly. Dia hampir mencapai ambisinya. Jika dia tinggal beberapa tahun lagi di Heavy Sword Peak, dia bisa bergabung dengan Heavenly Ghost Sect dan meluncurkan serangan yang menghancurkan terhadap sekte tersebut, muncul sebagai wakil kepala sekte. Dia kemudian akan melewati tahap pembangunan dasar dan menikmati kehidupan kekuasaan dan kemakmuran. Tapi sekarang, semua rencananya hancur di hadapannya. Kerja keras dan pengorbanan yang telah dia lakukan selama 1 dekade terbuang percuma dalam 1 malam. Pikiran-pikiran ini mengisi pikiran Elderly, memicu kemarahan yang semakin membesar di dalam dirinya. Dia memalingkan kepala untuk menatap tajam Chen Fan, yang memegangnya erat di kerah, dan berkata, "Chen Fan, jika kamu berani membunuhku, Heavy Sword Peak dan Heavenly Ghost Sect akan mengejarmu. Kamu dan adik perempuanmu tidak akan menemukan tempat perlindungan dimanapun. Aku tidak akan pernah memaafkanmu." Chen Fan tetap dingin dan acuh tak acuh, mengabaikan ancaman Elderly. Dia terus maju, gunung-gunung dan hutan di sekitarnya berlalu dengan cepat. "Kamu tidak mengerti pengaruh dan kekuatan yang saya miliki di Heavy Sword Peak dan Heavenly Ghost Sect," terus terang Elderly, menolak menyerah. "Jika kamu membunuhku, tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu dan adik perempuanmu. Kamu akan dikejar tanpa henti." Namun, Chen Fan tidak memperhatikan kata-kata Elderly. Dia terus berjalan sampai mereka mencapai hutan kecil. Dengan gerakan cepat, Chen Fan memutar tubuh Elderly ke arah batang pohon yang berdekatan. Boom! Dampaknya bergema di hutan saat pohon tua itu gemetar dan daun-daun berterbangan di udara. Elderly tergelincir turun melawan batang pohon, matanya terbelalak kaget. Jatuh itu tidak hanya membuatnya pusing tetapi juga mematahkan beberapa tulang rusuknya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Chen Fan berubah menjadi bayangan, mengejar Elderly dengan kecepatan yang menakjubkan. Sebelum Elderly sepenuhnya pulih dari jatuh, Chen Fan menginjaknya, menindihnya ke tanah. Elderly meronta-ronta dalam rasa sakit, berjuang untuk berbicara. Kamu. Pandangan Chen Fan tetap dingin dan tidak tergoyahkan saat dia menatap Elderly. Dia tidak tertarik untuk bertukar kata-kata dengan kultivator yang kalah. "Di mana warisannya keluarga Chen?" Chen Fan bertanya, suaranya tanpa emosi. Mendengar kata-kata ini, ekspresi sakit-sakit Elderly membeku. Setelah beberapa helaan napas yang bingung, kilau harapan berkedip di matanya. Dia telah menemukan cara untuk bertahan hidup. "Hahaha, jadi kamu masih ingin mewarisi, Chen Fan?" Elderly tertawa, sesaat melupakan lukanya. "Jika kamu ingin tahu rahasia pewarisan, kamu harus memperlakukan saya dengan hormat. Jika tidak, kamu tidak akan pernah mengetahui keberadaan pewarisan itu." Chen Fan tertawa sinis, tidak menghormati tuntutan Elderly. Dia terus menjaga kakinya di tubuh Elderly, pandangannya tak kenal ampun. "Tidak hormat!" Elderly berseru, senyuman bengkok terbentuk di wajahnya saat dia melihat Chen Fan menggerakkan kakinya. Dia bersandar pada batang pohon, berjuang untuk berdiri. "Berlututlah di hadapanku, Kotou, dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk berbagi rahasia pewarisan denganmu," Elderly berteriak, suaranya penuh kemarahan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan tuntutannya, telapak tangan besar Chen Fan menampar kepalanya, mengirimkan gelombang energi ke dalam kesadarannya. Senyum Elderly membeku saat dia menyadari bahwa Chen Fan menggunakan teknik untuk mencari jiwanya. Ketakutannya muncul kembali, dan matanya menjadi redup dan tanpa nyawa. Chen Fan menatap Elderly tanpa ekspresi. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang teknik pencarian jiwa. Sebaliknya, dia menggunakan penekanan spiritual untuk mengendalikan kesadaran Elderly, menjadikannya tak berdaya dan memaksanya menjawab pertanyaannya. "Siapa namamu?" Chen Fan bertanya dengan ragu. "Li Kai," Elderly menjawab dengan acuh tak acuh. "Di mana warisan keluarga Chen?" Chen Fan bertanya, suaranya tanpa emosi. "Saya mengambil beberapa eliksir level rendah, dan sisanya batu-batu roh dan 6 lempeng giok ada di tangan Master Su," Elderly menjawab dengan suara monoton. "Lempeng giok 6 jalur."
Mata Chen Fan melebar kaget. Lempeng pencarian harta karun juga dikenal sebagai lempeng giok 6 jalur. Dia teringat rumor tentang senjata magis bernama lempeng reinkarnasi 6 jalur. Tetapi tidak tahu tentang hubungan di antara dua benda itu. Chen Fan, dengan sikap tenang, mempertanyakan tentang piring giok misterius itu. Elder Li ragu sejenak sebelum menjawab, ya, ada jarum di piring giok itu, yang dapat memandu lokasi harta karun dengan aura kuat, dan 4 karakter kuno yang terukir di atasnya adalah piring giok Liu Dao. Ketertarikan Chen Fan terpicu, dan ia melanjutkan penyelidikannya. Apa hubungan antara Anda dan kepala sekte hantu surgawi? Senyum samar muncul di wajah Elder Li saat ia menjawab, dia pernah menyelamatkan nyawaku, dan bahkan memberiku ramuan ajaib, itulah mengapa aku mencapai apa yang aku sekarang. Ekspresi Chen Fan menjadi serius saat ia terus menekan. Kali ini kau datang untuk membunuh saudara laki-laki dan saudara perempuanku, kecuali para ahli dari sekte hantu surgawi dan sekte hantu bumi, siapa lagi yang tahu? Wajah Elder Li pucat, dan ia terbata-bata, tidak ada yang tersisa. Tanpa ragu, Chen Fan dengan dingin menyatakan, maka kau bisa menghilang. Saat Chen Fan menarik kesadarannya kembali ke tubuhnya, ia dengan cepat mengeluarkan pedang tajamnya dan mengayunkannya melintasi leher Elder Li. Darah memancar dari luka segar saat Chen Fan berpaling, meninggalkan jasad yang tidak bernyawa. Dengan tekad untuk kembali ke kota pedang berat, pikiran Chen Fan dipenuhi oleh peristiwa yang telah terjadi. Kepala sekte Tiangwei, yang juga dikenal sebagai penguasa sekte Su, telah mencapai tahap tengah pembentukan dasar, tingkat yang merupakan tantangan bagi Chen Fan. Penguasa Su memiliki 6 piring giok dan telah mencapai kemajuan yang luar biasa hanya dalam setengah tahun. Chen Fan tahu ia perlu terus meningkatkan kultivasinya untuk menghadapi bahaya yang akan datang. Jika baik Lin Xiang maupun Elder Li menghilang tanpa jejak, penguasa klan Su pasti akan memperhatikannya. Chen Jingjing akan berada dalam bahaya besar jika Chen Fan tidak bertindak dengan cepat. Sudah waktunya gadis ini meningkatkan kekuatannya, pikir Chen Fan, menyadari urgensi situasi ini. Dengan kilatan bayangannya, ia berubah menjadi bayangan hitam, meningkatkan kecepatannya saat ia menuju kota pedang berat. Cahaya obor di tembok kota menandakan kedatangan Chen Fan. Dua sosok berdiri di depannya, menunggu dengan sabar. Murid yang baik, kau sudah kembali? Qin Xian'er menyambut Chen Fan dengan senyuman yang menawan. Kening Chen Fan berkerut, dan ia mengabaikannya, melanjutkan langkahnya menuju kota. Qin Xian'er tetap gigih, suaranya penuh kekhawatiran. Kau telah menghina Cheng Xianzong, dan sekarang kau telah menghina Tiang Weimen. Aku khawatir akan ada banyak masalah di masa depan. Chen Fan tetap acuh tak acuh, mengabaikan kata-katanya saat ia melangkah melewatinya. Qin Xian'er tidak menyerah, menyebutkan saudara perempuan Chen Fan dan Zhang Rumeng, gadis kecil yang ia sayangi. Aku bisa membantumu mengatasi sekte hantu surgawi dan bahkan orang-orang dari Cheng Xianzong. Kau tidak perlu khawatir tentang dirimu sendiri, tapi bagaimana dengan saudara perempuanmu? Dan gadis kecil yang cantik, Zhang Rumeng, kan? Qin Xian'er mengejek, senyumannya jahil. Chen Fan tiba-tiba berhenti, pandangannya menjadi dingin saat ia memperingatkan, jika kau menyentuh mereka sedikit pun, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu. Li Tianyu, yang berdiri di samping Qin Xian'er, berbicara, menuntut penghormatan. Tapi Chen Fan tidak mempedulikannya, peringatannya menggantung di udara. Chen Fan, tujuanmu dan tujuanku adalah Cheng Xianzong. Sudahkah kau mempertimbangkan untuk bekerja sama denganku? Bukankah kau ingin mendapatkan kembali pedang itu? Suara Qin Xian'er terdengar manis. Ketertarikan Chen Fan terpicu, ia berhenti sejenak, mempertanyakan lebih lanjut. Apakah kau tahu keberadaan pedang itu? Qin Xian'er berbalik perlahan, matanya terpaku pada Chen Fan. Di tempat yang tak bisa kau bayangkan. Jika kau tidak bekerja sama denganku, mungkin kau tidak akan pernah menemukan pedang itu, meski kau mencari di seluruh sekte Cheng Xian. Chen Fan menggelengkan kepala, mengingat waktu mereka di Lembah Raja Iblis. Ketika kau berada di Lembah Raja Iblis, kau tidak tahu tentang pedang itu. Qin Xian'er tersenyum dengan misterius. Aku tidak mengingatnya saat itu. Sebagai seorang anak, aku secara tidak sengaja menemukan tempat rahasia dan melihat pedang itu terkunci. Itu saja yang bisa kukatakan sekarang. Yang lain terserah padamu. Mengernyitkan kening, Chen Fan tahu bahwa akan ada syarat yang melekat pada proposalnya. Apa syaratnya? Tanyanya. Waspada terhadap niat si penyihir. Senyuman Qin Xian'er semakin besar, matanya berkilauan dengan jahil. Coba tebak, godanya, seperti kucing yang bermain-main dengan mangsanya. Chen Fan memicingkan matanya sedikit, berbalik, dan pergi tanpa ragu. Dari kejauhan, Qin Xian'er memanggil, berhenti. Sikap main-mainnya memudar saat dia menguncupkan lengan di dadanya, tanpa sengaja memeras dadanya yang besar.
Miringkan tubuhnya ke depan, dia berbicara dengan ekspresi serius. Syaratnya adalah kamu harus menyembah aku sebagai gurumu. Qin Xianer menekankan setiap kata, dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak bercanda. Chen Fan melirik ke arahnya dan menggelengkan kepala. Kamu tidak bisa. Qin Xianer sesaat terdiam oleh responsnya. Kemudian, seolah menemukan sesuatu yang menggelikan, dia tertawa terbahak-bahak. Matanya menjadi dingin saat dia melihat Chen Fan dan bertanya, mengapa aku tidak bisa melakukannya? Chen Fan tetap diam, pergi tanpa berkata lagi. Qin Xianer dan Li Tianyu tertinggal. Setelah beberapa saat, Qin Xianer mendengar kalimat, kamu terlalu lemah, melayang di kejauhan. Kata-kata Chen Fan tidak bisa dianggap enteng. Dalam kehidupan sebelumnya, dia sudah mencapai periode membangun dasar. Ambang batas ini bukan lagi tujuan utamanya, tetapi hanya langkah pertamanya. Lebih lagi, dengan kekuatan saat ini, Qin Xianer tidak bisa menandinginya, meskipun dia menggunakan segala cara yang tersedia. Dia memang terlalu lemah untuk menjadi gurunya. Namun, Qin Xianer tidak melihatnya seperti itu. Li Tianyu, yang telah memperhatikan kepergian Chen Fan dengan tatapan kosong, sangat mengenal sifat Qin Xianer. Tidak heran dia tidak marah. Di masa lalu, dalam situasi seperti ini, Qin Xianer pasti akan mengeluarkan pedangnya dan memotong Chen Fan menjadi potongan-potongan. Tetapi setelah beberapa hembusan napas, Li Tianyu memperhatikan bahwa Qin Xianer tetap diam, berdiri di tempat dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dengan hati-hati, dia memanggil, "Guru." Dingin di wajah Qin Xianer tidak berkurang, malah semakin dingin. Kemudian, senyuman jahat muncul di sudut mulutnya, memberinya penampilan yang menyeramkan. Li Tianyu menggigil, diam-diam takut akan nasib Chen Fan. Ketika Chen Fan kembali ke Heavy Sword City, matahari sudah terbit, menciptakan cahaya samar di langit. Para murid Heavy Sword Peak sudah bangun pagi dan mendaki gunung. Sepanjang jalan, banyak dari mereka melihat Chen Fan, tetapi sebagian besar memilih untuk mengabaikannya. Mereka percaya bahwa Chen Fan telah menghina Cheng Xianzong, dan waktunya sudah habis. Mereka telah menyaksikannya dipukuli hingga meludahi darah di EPE Sword Peak. Bagi mereka, Chen Fan hanyalah hadir sebentar, takdirnya untuk segera layu. Oleh karena itu, mereka tidak melihat alasan untuk menyia-nyiakan waktu dan energi mereka padanya. Tentu saja, ada beberapa murid yang masih menghormatinya. Mereka dengan hormat memanggilnya sebagai senior brother Chen. Chen Fan mengakui mereka dengan menganggukkan kepala dan senyuman, menghargai kesetiaan mereka. Setelah menjalani dua kehidupan, Chen Fan sudah lama memahami sifat yang berubah-ubah dari hal-hal seperti ini. Emosinya tetap tidak terpengaruh saat dia pulang, memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan Chen Jingjing. Setelah masalah warisan teratasi, dia berencana untuk memulai perjalanan, mencari pengalaman dan petualangan baru.